Nah, kita semua udah paham kan kalau September sampai Desember itu diambil dari bahasa Latin yang masing-masing artinya 7, 8, 9, 10. Terus gimana dengan bulan lainnya? Di sini nih kita bakalan bahas semuanya karena ternyata tiap bulan itu punya ceritanya ataupun kisahnya masing-masing. Buat yang penasaran, tetap ya di sini, jangan kemana-mana. Di zaman sekarang ini hampir semua negara sudah memakai kalender Gregorian ataupun yang kita kenal sebagai kalender Masehi. Meskipun masih banyak juga sih yang menggunakan kalender tradisionalnya mereka masing-masing. Nah, kayak kita di Indonesia, kita juga sebenarnya ada beberapa sih sistem penanggalan kayak kalender Hijriah buat yang Muslim, kalender Cina, kalender Jawa, kalender Saka dari Bali, tentunya kalender Masehi ini juga ya kan yang bakalan kita bahas ini. Sebelum kita bahas asal-usul nama bulan pada kalender, kayaknya kita bahas dulu sedikit sejarah tentang kalender Gregorian ini. Jadi kalender ini tuh awalnya berasal dari sistem penanggalan Romawi. Penanggalan Romawi atau kalender orang Romawi zaman dulu itu cuma punya 10 bulan dalam setahun, dimana ke 10 bulan itu dimulai dari Martius, kemudian Aprilis, Maius, Junius, Quintilis, Sextilis, September, Oktober, November, dan yang terakhir Desember. Kalender dengan 10 bulan ini diciptakan oleh raja legendaris bernama Raja Romulus dan mulai digunakan pada tahun 738 sebelum Masehi. Kalender Romawi ini juga diperkirakan diambil dari sistem penanggalan orang-orang Romawi kuno yang juga mempunyai 10 bulan dalam setahun. Sistem penanggalan ini pakai perhitungan siklus bulan, bukan matahari. Makanya disebut bulan Maret, bulan April, bukan matahari Maret ataupun matahari April. Dan jumlah hari dalam setahun itu cuma 304 hari. Beda banget sama jumlah hari yang kita tahu sekarang, yaitu 365 hari dalam setahun. Setelah beberapa waktu, jumlah bulan dalam kalender itu ditambah 2, Januarius dan Februarius, yang posisinya setelah bulan Desember. Jadi sebenarnya pada dahulu itu Januari dan Februari itu letaknya di akhir tahun, bukan di awal tahun. Terus pada sekitar tahun 45 sebelum Masehi, Julius Caesar yang merupakan seorang jenderal dan diktator Romawi paling terkenal membuat sistem penanggalan baru yang dikenal sebagai kalender Julian. Alasan si Julius Caesar ini membuat sistem penanggalan baru karena sistem penanggalan yang kita bahas tadi itu tuh banyak banget masalahnya dan perhitungannya itu tidak akurat. Nah, dalam penanggalan kalender versi Julian, perhitungannya itu tidak lagi menggunakan siklus bulan, tapi berdasarkan posisi rotasi dan revolusi bumi terhadap matahari. Dan gara-gara ini, jumlah hari dalam satu tahun itu bertambah. Yang awalnya setahun itu cuma 304 hari, berubah menjadi 365 hari dalam setahun. Lebih tepatnya, 365,25 hari. Di kalender ini jugalah diperkenalkan konsep tahun kabisat, yang dimana setiap 4 tahun sekali, jumlah hari dalam satu bulan itu yaitu Februari bertambah 1 hari. Selain masalah perhitungan hari, di kalender Julian ini juga ada perubahan urutan bulan nih. Kalau yang dulunya Januari dan Februari berada di akhir tahun, sekarang berubah ke awal tahun. Yang dulunya awal tahun itu dimulai dari bulan Maret, jadilah dimulai dari bulan Januari, Februari, dan seterusnya. Kayak yang kita gunakan sampai sekarang. Tapi ternyata kalender Julian ini juga nggak akurat nih. Akhirnya Paus Gregorius ke-8 ngusulin sistem kalender baru di tahun 1582. Kalender ini kemudian dikenal sebagai kalender Gregorian atau kalender Masehi yang kita pakai sampai sekarang.